Yo, selamat datang kembali di channel saya. Cerita hari ini merupakan kontribusi dari Richard Saxon di No Sleep sekitar hari Minggu lalu. Judulnya, Tolong Tetap Terbangun. Saya menatap layar komputer saya yang cerah. Mata saya terasa berat, dan jari jemari saya gemetar gugup pada setiap penekanan tombol. Kami sudah bangun lebih dari 5 hari, di mana pada saat ini 28 pemain telah meninggal. Aku tidak ingin mati, Louis mengetik ke chat. Aku tidak yakin kamu akan. Hanya kita berdua yang tersisa. Saya tidak bisa begini terus lebih lama. Permainan ini tampak sederhana. Sebuah kompetisi untuk melihat siapa yang bisa tetap terjaga paling lama. Dan pemenang akan menerima cukup uang untuk seumur hidup. Untuk orang seperti saya, tanpa kehidupan sosial atau pekerjaan untuk hadir, itu adalah kesempatan yang sempurna. 30 pemain telah menerima undangan, semua peserta aktif dari Forum Gelap Internasional. Kami hanya diminta untuk mengisi beberapa informasi yang diperlukan, termasuk dompet Bitcoin kemana uang akan dikirim. Setelah mengklik kirim, saya diberi waktu dan daftar aturan sederhana untuk diikuti. 1. Kamera web dan mikrofon Anda harus diaktifkan untuk seluruh durasi kompetisi. 2. Tidak akan ada istirahat di kamar mandi, rencanakan dengan tepat. 3. Anda tidak diperbolehkan mencari lokasi fisik kontestan lain. 4. Hanya ada satu pemenang. Saat saya menunggu dengan penuh semangat untuk kesenangan pertama yang saya lihat dalam beberapa bulan, saya membeli persediaan yang diperlukan. Kebanyakan minuman berenergi, makanan ringan, dan ember. Setelah waktu kompetisi dimulai, saya mengklik tautan yang disediakan. Saya dihadapkan dengan sebuah layar hitam, hanya terdiri dari 30 nama dan chat box. Saya bisa mendapatkan akses ke setiap feed kamera saingan dengan klik nama pengguna mereka, tetapi chat itu sendiri bersifat global. Kurasa tidak ada yang berbicara bahasa Inggris di sini, kata Insomnia 90. Beberapa peserta merespon dalam kalimat yang berantakan. Tampaknya dari 30 anggota obrolan, hanya saya dan Insomnia 90 yang fasih berbahasa Inggris. 2 hari berlalu dalam sekejap mata, dan 7 pemain sudah meninggalkan permainan dengan diam-diam. Saya menghabiskan sebagian besar waktu saya menonton film dan mengobrol dengan Insomnia 90 yang saya kenal sebagai Louis. Dia adalah seorang mahasiswa Kanada yang sedang beristirahat, bosan dengan pikirannya. "Hei, lihat pria Jerman itu, dia akan pingsan," kata Louis. Saya mengklik username-nya. Itu akan menjadi peserta pertama yang benar-benar kita lihat tertidur. Matanya sudah setengah tertutup, dan tubuhnya bergeser ke arah ujung kursinya. Kami terkekeh kepada pria itu saat kami semakin dekat dengan kemenangan. Tak lama kemudian, kesadarannya membara dari tepi dan jatuh ke dalam lubang tidur yang lebih dalam. Hanya sedetik berlalu sebelum matanya kembali terbuka dengan panik. Ketika dia mencengkram telinganya dan berteriak kesakitan, tubuhnya mulai bergetar tak terkendali ke semua arah yang salah, dan darah mengalir dari hidung dan telinganya. Sepertinya otaknya telah diacak-acak di dalam kepalanya sendiri. Dalam 1 menit, dia terjatuh mati. Wajahnya dengan lembut bersandar pada keyboard. "Apa-apaan itu?" Saya bertanya. "Apakah dia mati?" Louis menjawab. Dengan panik, saya mulai mengklik setiap nama pengguna lain, memeriksa apakah ada orang lain yang akan tertidur. "Periksa yang Swedia," saya bilang. Benar saja, dia tertidur tidak lebih dari 1 menit setelahnya. Tiba-tiba matanya terbuka, dan dia terlihat seperti orang Jerman sebelumnya. Semenit lagi, dan dia menambah tumpukan mayat yang tumbuh dengan cepat. Kami memperingatkan orang lain sebaik mungkin. Hanya beberapa dari mereka yang sepertinya menerima pesan itu. Masing-masing keluar dari kursi mereka dalam upaya melarikan diri. Sayangnya, tak lama setelah mereka memutuskan untuk berlari, mereka terjatuh dan meninggal di lantai. "Oh, sial, kita akan mati bukan?" Louis tengah bertanya setelah tengah menyatakan. "Kurasa hanya pemenang yang akan selamat." Aku mengklik kembali. 3 hari berlalu. Selama waktu itu, kami melakukan semua berupaya yang mungkin untuk menghubungi dunia luar. Panggilan telepon, email, pesan, semuanya diblokir. Louis dan saya adalah satu-satunya pemain yang tersisa, yang tetap terjaga saat kami mencari jalan keluar dengan sia-sia. Saya sudah kehabisan persediaan, jadi kurang tidur tidak membuat saya akan dehidrasi. Kemudian saya perhatikan bahwa Louis tidak berbicara dalam beberapa menit. Louis, tidak, bangunkan mulutmu." Saya memanggil sia-sia, dia sudah mati. Saat dia meninggalkan permainan, saya dinyatakan sebagai pemenang.
29 orang telah meninggal, dan saya diberi uang tunai dalam jumlah yang tak terduga. Sejak saat itu, saya mencari keluarga Louis. Bahkan jika mereka tidak dekat, saya ingin mereka tahu bahwa dia adalah orang yang baik sampai akhir. Moral dari cerita ini, tidur yang cukup. Nah, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di rekaman selanjutnya. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih.